Selamat datang kembali di podcast nomor 1 se-Asia Tenggara. Podcast film. Podcast nggak mungkin ya. Iya. Nggak mungkin. Belum. Podcast film nomor 1 se-Asia Tenggara. Gas. Yang meskipun sebenarnya belum ada faktanya, gitu. Cuman bisa dicek sendiri reviewnya. Oke. Gitu. Bisa dibuktikan secara langsung lah. Oke. Gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrolin sebuah film yang lagi rame ya. Lagi hype dan gue tahu di antara kalian semua udah banyak banget. Aku diteror tiap hari. Gua tahu title-nya. Apa tuh? Hell Hydra. Project Hell Hydra. Gue selalu tertarik gitu. Kalau ada kayak gitu. Tapi Ready or Not ada hell-hellnya juga tapi. Ya? Apa Hell Hitler? Hell Satan anjing. Oh. Masuk gitu. Bagus. Tapi ini Hail Mary nih yang suci lah. Tapi ada, gue kan belum nonton nih ya. Tapi story gue penuh begini, maksudnya apa tuh? Oke, nanti. nanti dulu. Dikit dulu. Nanti Enggak, dulu. gue pikir temen gue Iya, Oh, jelek. jelek. terus gue story, gue tambah storynya, emang jelek banget bro. Gitu kan. Oh, oke. Oh enggak no, lu mesti nonton gitu. iya. Oh oke. Nanti kita jelasin satu-satu. Cuman ya ini secara apa ya? Kemarin singkat aja. Gue tuh sebenernya diteror. Di live tuh gila orang nyawer 200.000 cuman bang bahas Hail Mary anjing kan. 200.000? Iya, maksud gue Tiket juga udah balik modal itu. maksud gue lu udah nyawer berapapun kalau gue nggak mau. Maksudnya lu udah tau kayak gitu tapi masih aja gitu loh orang kayak Oke. pengen banget karena gue lebih milih kemarin bahasa Ghost in the Shell. Oke. Karena gue lagi-lagi 10 hari sekali kan videonya kan. Oke, Jadi gue oke. bahas Ghost in the Shell. Jadi kita bahas Project Hail Mary di sini aja. Oke. Bareng bahkan orang-orang yang belum nonton juga. Iya. Yap. Sekalian convince them ya. Iya. Untuk Jadi di sini yang udah nonton itu gua, Ziza sama Karendra. Yes. Sedangkan yang belum nonton ada Wibu di sini, ya. Ada Bang Sangat Eno. amat Iya, sama Hasan. Udah beda nih. Jadi ngerti kan kenapa kita belum sempat nonton Hail Mary? Karena kita punya Jujutsu Kaisen, Free Iron. banyak listnya yang harus Yang nonton lagi lebih dulu. top tier lagi keluar semua. Lagi peak banget. Seperti Oke, ini oke. akan memicu emosi para sinetfil ya. Maaf para sinetfil. Ya, lagi banyak title wajib tonton nih. Kita, Oh iya, tapi Tim harusnya dikenalin dulu. Kan ini kayaknya tayang duluan. Oh, ini kan duluan. Tayang duluan. Lama. Maaf ya, di sini editornya bukan saya. Oke, Ini nggak Karendra. apa-apa. Jadi Ya, dari tadi sebenarnya tadi ngomong. kita udah syuting. Iya. Udah Oke, syuting. oke. Syuting segmen yang paling kalian tunggu sebenarnya. Iya. Yaitu produser kalau ngelantur. Ditunggu aja. Kita main sama Hasan sama Bang Eno. Siapa yang lebih bagus ceritanya nanti nonton aja video berikutnya. Cuman ya ini kita tayang duluan agak nggak asik Iya, sih. spoiler alert gua. Ya jadi ya udahlah ya langsung aja kita mulai pembahasan. Tapi ya jangan lupa juga kita syuting di Berlin Sky gitu karena apa ya sih lu? Balik sekarang bro. Ya. Iya ini jadi maskot Berlin Sky boleh. nih. Gua tawarin deh. Boleh. Bagus. Brand ambassador, bukan maskot. Maskot aja. Maskot aja. Enggak usah brand ambassador. Iya lebih cocok. Gayanya tak kayak tadi gitu. Damn gitu ya jargonnya. Iya, kalau kalian pengen bikin podcast kayak kita, ya lu tinggal bawa diri, mic-nya udah ada, mejanya udah ada, tempatnya udah ada AC, ada lighting, mic, semuanya tripod, kamera itu benar-benar semua udah ada, proper practical light nih. Ini semuanya kita tinggal duduk aja, udah Tuh. tinggal minta di setting, bahkan bukan kita yang setting. Ah. Iya, jadi tinggal diatur-atur udah jadi gitu. Nah itu lihatnya di mana tuh? Di Instagram. Oh. Di Instagram ada, bisa dicek, di website juga bisa gitu ya. Dan kalau kalian pengen ngopi gitu, nah di ini pokoknya di Kemang Utara, paling culture nih di Jaksel udah paling cocok dah. Ya, di bawah juga ada kafe. Tinggal Go Berlin Sky. Go. Lu nanti kalau syuting kesini langsung dapat Hasan juga, tenang aja. Aman. Yes, paket. Bisa kok. Bonus. Paketan deh. Gue disuruh beli minum boleh. Gue disuruh beli minum boleh. Disuruh ngapain juga boleh dah, aman dah. Yang penting aman lah. Lebih jadi babu ya. Gratis mabuk. Oke, langsung aja Project Hail Mary. Lu nontonnya kapan Za? Sama lu nonton IMAX gak coba? Iya nonton di IMAX. Kapan? Pas malam minggu. Malam minggu main berarti baru ini ya. Baru. Gimana first impressionnya? Wah spektakel banget sih, visualnya bener-bener cantik. Apalagi buat gue yang baik lagi kalau nonton pakai perasaan mata dan mata hati. Oh gitu. Tuh, jadi mata udah termanjakan. Kenapa ke gua tuh? Konsisten, Ke gua. gimmicknya konsisten. Oke. Mata sudah termanjakan, terus kayak hati juga ada plot-plot yang bikin gue ngerasa aduh ini parah deh, emotion banget Oke, nonton ini tuh. oke. Dan gue ngerasa karena ini kan sebenarnya not my type of genre ya, sci-fi itu. Oh bukan lu ya? Bukan, karena gue ngerasa itu tuh berat, filosofis, dolor segala macam. Tapi ketika ya namanya juga cewek, karena Gosling yang main. Oke. Terus Berarti juga berhasil iya, marketingnya. ada emotional Gantengan scene-nya. Gosling di sini apa di apa? Barbie. Barbie. No, di sini karena ada brewoknya. Oh. Karena kalau Ken terlalu Gue seriusan nanya. Maksudnya lu ngerti kan bukan ganteng physical tapi kayak ini actingnya lebih laki mana? Oh, yang lebih laki inilah Grace di sini. Oke. Iya oke. sih. Iya, tapi kan di Iya, bisa Barbie kan dong.
maksudnya kan dia buat cewek kan womanizer banget gitu juga. Yes. Iya, lebih kayak ke Tapi dia juga kan degrading ke cewek waktu di Barbie itu. Iya. Iya. gitu deh. Pokoknya buat gue si Project Hail Mary ini yang tadi gue nggak baca bukunya. Ini kan ada dari buku kan. Dari buku ya? Dari buku nggak baca bukunya. Cuman mau nonton juga. Oh ya karena faktor dari gue ini kan suka banget sama film Bollywood India. Oh iya? Jadi ada Dia paling serius. India, Bos. Oh, film favorit lo apa? Bisa tebak gak? Tapi romance deh. Hah? Romance. Kucing tahe. Bener ya? Enggak bukan. Kabiku sih kabigem. No, Abatain. Oh, mau bate. Wah, dia mah gila India nih. Jadi di antara kita memang udah ada partnya kan nih Wibu nih, ya kan? Aku mungkin kartun lah, Bang Marvel. Rendra apa nggak tahu deh. Superhero. Iya. Collection harus Dia sabar India. sih Bang Eno. Karena kemarin terakhir ada Durandar. Kalian nonton 4 jam. Oh, itu lah gue tau. Gue suka film Bollywood, gue nonton ya. Oh. Favorit gue itu Barbie. Barbie cantik sih. Anjir, nah ini ada lawan saingan saingan sepadan. Oke. Lawan sepadan. Tapi nggak, itu favorit serius. Favorit bencana gue suka Singham dan seluruh sequelnya. Oke, Gue oke. nonton semua sequelnya gue. Damn, gila keren Singham. banget. Akhirnya fun my fellas. Iya. Nanti dulu ya. Oke. Kita balik Lanjut. Nanti, Jadi nanti. terakhir faktornya juga karena ya tadi film Bollywood ada judulnya Koi Mil Gaya dan itu gue ngerasa ketika gue nonton Project Hail Mary itu vibes-nya ada banget ketika they communicate between ini communicate. dengan ini gitu. Oh, Jadi kan communicate-nya. dijelasin. Iya. Well, Millie Gaya alien ya? Ada. Yes. Oh, iya. Sci-fi-nya ya Bollywood. Iya. Lah ya sampai sci-fi aja Bollywood That's ditonton it. loh. Aneh banget ya. Enggak Coil Mill kayak sci-fi tuh Kayak kayak drama, bumbu doang, iya, bumbu doang. bumbu Aslinya doang. tetap romance Hollywood. Iya. Bollywood. Oke. That's it, Kalau that's it. Karendra gimana? First impression? First impression. Nontonnya gimana sama Kas tau? Gue nonton sendiri di IMAX di hari pertama. Karena lu nyuruh. Betul. Sendiri. 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 Maksudnya di bioskop nggak ada orang? Enggak maksudnya gue nggak bareng bini gue. Emang nyuruhnya pas hari Kan lu bilang nanti Iya. syuting. Oh, Berarti gue yang harus pas di hari itu. pertama. Iya, kalau nggak ini gue ke Jakarta nggak akan sempet. Oke. Tapi sebenarnya kepo nggak? Maksudnya? Sebenarnya Sebenarnya nggak nggak mau begitu banget. kepo Oh, oke, gitu. oke. Oh, ini Tapi kita- gimana? Nyesel nontonnya? Enggak sih. Karena secara Kalau si itu berarti ya hampir gimana tuh? jadi tidak seperti yang gue ekspektasikan, tapi tetap terpuaskan dengan caranya sendiri gitu. Oke. Kebayang nggak? Gue Oke. berekspektasi A, ternyata B, tapi B oke lah gitu. Berarti tetap tidak sewah yang lu bayangkan dong. Awalnya gue kira kayak 9 ke atas, ternyata Oke. nggak nyampe ke sana. Cuman Oke. secara Emang emang, sampai 9, oke menarik. tapi secara visual, secara storytelling dan yang paling gue suka adalah karakter growth si karakternya si Ryan Gosling itu. Dari titik A ke titik akhir itu gue ngerti kenapa dia berubah dan titik mana dia berubahnya. Dan itu seru sih part Oke. itu. Walaupun sci-fi biasanya yang dijual adalah jargon-jargon saintifiknya atau apanya, ini kayaknya yang dijual adalah hubungan karakternya. Dan Oke. itu berhasilnya di film ini. That's why very emotional. Nyampainya ke Tapi sana sih. Karendra setahu aku ini kan apa suka science fiction kan emang dari Science awal. fiction gue suka. Emang genre favorit ya? Bukan genre favorit sih. Ya salah satu yang, Salah satu yang- bisa gue nikmati berulang-ulang lah. Tapi genre favorit lu apa? Genre favorit apa ya? Lah, tapi lu gak bisa nggak tahu kalau sci-fi bukan genre favorit lu. Kayaknya Action lagi loh. Jack of all aja sih. Kayak apapun yang fokusnya ke karakter aja sih. Ya itu mah bagus-bagusan aja ya. Yang penting bagus gak suka. Gak ada genre favorit aja lah ya. Nggak ada. Lu gak suka science fiction emang? Bukan gak suka. Kenapa nih? Nah ini kita sekarang tanya aja deh ya. Oke, Langsung. jelasin ke gue dulu deh. Premisnya apa sih Elmeri? Karena gue abis sekarang nonton trailernya. Oke gimana ya? Kita supaya gak bocorin ya. Gak apa-apa. It's okay for me. Oke. Ini tadi disclaimer dia juga belum nonton. Iya. Hasan juga nonton. Ya, gue juga bodo amat tuh biasa karena gue jujur tidak begitu tertarik ya. Kayak wah ada film bagus, kayaknya asik nih nonton tapi kayak ya entah aja lah ya kayak. Padahal gitu. dia kemarin hina-hina Danur anjing. Digeser. Ternyata dia nggak nonton. itu namanya gimmick bro, itu namanya play along. Tadi gua kaget lu gak nonton. Gue kira lu bakal nonton San. Gue Sumpah. pengen nonton awalnya tapi lama-lama kayak Ya udahlah gitu. kayaknya entahan dulu deh, nggak begitu menarik ternyata. Sebenarnya gue juga kayak lu dalam artian posternya ya udah cuman muka Ryan Gosling anjing. Iya, gue liat dari kan? posternya doang. Terus gue taunya malah gara-gara dia kolaborasi sama Hololive. Tau Hololive gak? Oh Ya iya. kalau gue, lu pasti tahu anjir. Oh udah duluan nih ngomongnya. Gue udah mereka. Jadi Hololive itu kayak VTuber gitu loh. Oke. Terus mereka kolaborasi. Gue jadi apaan nih? Oh, Kepo dari situ ya. dari situ nemu. Terus kayak pada apa rame lah gitu diomongin di Indonesia. Udah gitu. Jadi emang nggak terlalu Jadi ngikutin. gini premisnya sebenarnya apa ya? Sederhana. Matahari udah kehilangan dayanya. Karena Habis. iya, Hampir mau hampir mau karena ada alien yang menggerogoti daya dari matahari tersebut. Oke. Namanya Astrophage. 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 Nah,
Abis itu pokoknya inti dari cerita ini adalah bagaimana kita harus nemuin satu planet yang dimana satu bintang yang dimana bintang ini tidak terkontaminasi Kebal terhadap sama astrophage tadi. Nggak terinfeksi. matahari di tata Semua. surya tersebut. Jadi kebal. galaksi Iya. yang ada matahari juga tetap, cuman nggak Kebal. alien ini nggak bakal bisa ganggu. Iya. Oke, Betul. gitu. Nggak keusik. Nah, cuman ini jauh banget sama bumi kan 11 tahun ya. Iya, Jaraknya iya, iya. 11 tahun. Oke. Yang dimana, nah makanya itulah terciptalah Project Hail Mary. Yang dimana mereka terpaksa untuk sebenarnya Suicide Squad kan. Iya. Iya. Eksplorasi Dibilang untuk gitu sih. menemukan itu kan. Iya. Berarti interstellar banget dong. Tapi filosofisnya nggak yang seberat Iya Interstellar sih. sih. Karena yang dijualnya beda. Jadi ini interstellar dengan cerita yang lebih lurus. Mungkin gini. Lebih fun lagi. Mungkin Oh, enggak, lebih fun. karena aku baru kasih tau premis. Nah, Oke. Kalau dari premis mungkin spektakel gede. Oke. Karena misi untuk menyelamatkan bumi dari kiamat itu kan besar sekali gitu. Iya, iya. Besar sekali dan kesannya serius. Tapi nanti di sepanjang film ini kan benar-benar nanti film dimulai dari ketika si Ryan Gosling ini terbangun di spaceshipnya, yang lain udah mati, sisa dia doang. Apa? Ini bring us dreaming. Apa ini? Nggak tahu. Lagu Linkin Park bro, itu lagu lu tua ya. Tiba-tiba dia baru bangun dari space. After I'm dreaming. Back to Astrophage, ya kan? Iya, balik lagi. Yang dimana abis itu ya udah si Ryan Gosling ini terbangun, dia harus pelajarin lagi dan dia nggak tahu memorinya hilang. Oke. Ini baru Sebenarnya- menarik. Nah, itu yang bikin menarik karena apa? Karena nanti ini yang sebenarnya jadi poin penting juga, dia akan ketemu satu sama satu alien. Oke. Yang dimana tadi Bang Eno kan nanya tuh, kenapa timelinenya begini semua? Nah. Ya bingung kan kenapa begini semua? Karena si alien ini, si batu ini kan, namanya siapa? Rocky. Rocky. Si Rocky ini pas di si Ryan Gosling kalau Ryan Gosling begini, kenapa? Ya. Mukanya jadi gitu, mukanya biasa aja. Kan dia gitu. Ini dia. Impersonator dia. Dia bikin Distraction komedi dan yang dapat cuma gua sama dia. Oh, gua nggak lihat soalnya, gua nggak Gua lihat. lihat. Pokoknya ya ilah. Tadi hasil lu gak usah mention. Karena mata gua nggak mau lihat tuh kita berdua ketawa bareng lagi. Oh, dia begini tadi. Oke, Gitu. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Oke. Oke, Ada referensinya juga nanti di ini situ. Rocky. Iya, nah dia disuruh gini, dia gini tangannya, gini, bisa bisa lihatnya gini. gini. Tangan aliennya. Oke. Jadi sebenarnya ini maknanya positif. Cuman karena secara ketubuhan mereka nggak bisa Betul. melakukan Iya. jempol yang ke atas. Nggak thumbs up. Gitu. Oke. Gitu. Dan itu jadi menarik kalau misalnya ada yang menghilangin ingatannya. Lu nonton ini nggak Passengers? Tahu? Wah gila si Passengers. Passengers yang Oke. Jennifer Itu Lawrence sama si yang berduaan di kapal kan? Iya. Awalnya mirip. mirip-mirip gitu kayak Wah, nggak tahu bingung apa-apa. ini. Awalnya mirip karena sebenarnya lebih ngincer apa ya plot hole-nya kan. Plot hole sebenarnya konteks cerita ini sebenarnya apa kita nggak tahu. Nah, jadi gini, ini film itu serunya adalah gue tadi takutnya ya, gue takut tidur sebenarnya. Takut ngantuk karena apa? jam loh. Iya, nggak gue takut ngantuk karena bener-bener berapa jam gitu kan itu cuman di pesawat, terus dengan kamera yang makro, terus lihat sinematografi gila anjing, makro bener-bener dekat terus apa namanya, bener-bener frame-nya close Ngerti. Itu kayak Aaron Langsky gitu tuh. Nah, Karena di iya. kapal speed juga dia. Gitu kan. Dan sebenarnya gue suka, waduh gawat nih, mending diturunin. Agak bahaya. Tintinnya kita istirahatkan. Iya. Oke, bye, Tintin. Ngeri. Ini syuting kedua ya. Thank you Tin. Udah ada klakson. Iya. Dan Diksi diulang lagi. anjing gue lupa tadi jadi mana tadi. Kamera makro terlalu dekat Iya, takut iya. ngantuk, Oh takut iya, ngantuk. ngantuk. Dan dia tidak sama siapa-siapa. Sendiri. Iya, karena menurut gue film yang menarik adalah dinamika antara karakter dengan karakter lain. Kan gitu. Betul. Gitu. Dan ketika kayak gitu ya gue aduh ini film mau ngomongin apa, mau ada drama apa, mau ada konflik apa. Ternyata nanti lu sepanjang nonton film ini banyak flashback. Back to back gitu back to beneran. back. Back to back. Dia balik lagi ke pas jadi guru, dia tuh guru SMP ternyata. Guru SMP saya. Kenapa tiba-tiba Nah. Ini yang jadi menarik. Oke, Ini- oke. Mulai Oke. kerasa ya, mulai kerasa ada yang beda dari film ini. Dia lebih jago marketingin filmnya daripada Betul. tim Tim marketing. Bukan gua. Yang nggak terlalu suka Oke. film-film antariksa gitu. Karena yang bikin gue sebenarnya udah bisa prediksi kenapa Bang Eno tuh udah malas sebenarnya. Oke. Karena film science fiction belakangan ini ya udah karakter utamanya kayak begitu aja. Iya. The hero, the chosen one Iya, dan sebagainya. iya, Ini enggak. Oke. Justru sebaliknya. Oke. Ini orang nggak mau.
Oke. Ini yang nggak mau, dan gue nggak mau sebenarnya kayaknya ini kita bikin jangan mungkin semi spoiler tapi jangan spoiler yang mampus banget kali ya. Gak menurut lo? Karena jadi biar bisa nonton juga yang lain. Gue udah cukup interest untuk nonton dari situ. Apa jangan di spoiler aja? Apa gimana menurut lo? Iya, kayak jangan. Oke. Iya. Jangan full spoiler. Jangan tapi full spoiler. Kalau keceplosan Karena- dikit. Ya, jadi gue lebih ngasih tahu timeline aja kenapa harus nonton sampai habis. Karena ketika lu gali masa lalunya dan itu benar-benar paralel ya antara masa lalu sama masa yang sekarang tuh paralel berjalan beriringan. Nah, gue sukanya adalah cut dari masa lalu pindah ke masa sekarang itu dia selalu cliffhanger. Dia selalu ngasih kayak ini selanjutnya apa nih? Yang sebelumnya. Ini selanjutnya apa nih? Lu ikutin terus dan di ending boom. Damn. Kayak memento moment. Itu momen Kayak klik. jangan di ini. Oke. Gua soalnya agak takut Bang Ren bisa prediksi. Oke, Kayak gitu. enggak. Ya Oke, kan? lu you sell the movie sih. Udah sold sama gue sih. Karena itu premis yang lebih menegangkan buat gue Yes. dibanding Yep. eksplorasi karena matahari itu. Itu premis utamanya. Itu yang di deskripsi kan Itu pasti. lebih ke background cerita aja Iya, sih iya, sebenarnya. Enggak, tapi pas di deskripsi gitu nggak? Kayak gitu nggak? Di hipnosisnya Gue kalau gak pernah baca sinopsis. Iya sih. Jadi gini soalnya di trailer. gue gak nonton trailer juga. Aduh. Di trailer juga ngejelasin kalau misalnya ada si Yang- Rocky-nya dikit-dikit doang ya? Oh enggak ada. Enggak. Ada. Gak Yang- lihat Rocky. Jadi Dilihatin. dikasih lihat dikit tapi nggak yang dia banget kenapa. Kayak gini deh, kalau dari trailer gue nonton, kalau kan pada nonton trailer ya. Kalau gue lihat trailernya, yang tadi dijelasin sama si Timo, Gak kelihatan. bikin gue itu atau malah trailernya enggak gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau gue nonton Gimana? trailer, kayaknya gue nonton nggak? Enggak sih. Soalnya karena nggak dijelasin apa yang jadi core-nya gitu. Oke. lu kan nonton trailernya kan? Enggak. Trailernya tuh lebih ke fun buddy movie aja antara si Ryan Gosling dan partner aliennya itu. Yang dijual ke sana. Ada porsi itunya tapi sebenarnya core ceritanya bukan itu, lebih Oke. ke misteri yang tadi si tim Gue jual. suka kalau misterinya. Berarti ini justru kebalikannya dong. Ini plot besarnya misteri, temanya luar angkasa. Bukan space movie dong. dia. Sebenarnya gini. Sebenarnya apa ya? Core karakternya itu emang misterinya. Karena menurut gue lagi-lagi film yang bagus buat gue adalah film yang manusia. Kalau menurut gue selalu ngerasa ketika lu lu nggak lu exclude manusia dari film lu, filmnya hambar pasti kosong. Nah itu yang gue sekarang kita masuk ke si Rocky nih. Ini yang bikin gue sangat terkejut, gue shock ketika ngelihat si alien ini pertama kali muncul. Gue lagi-lagi boring tuh sebenarnya. Kenapa? Nggak ada mukanya, batu kan? Oh literal. Batu kepiting anjing. No face. No face. Jadi gua kayak Emoji WA tuh emoji WA. No, itu masih ada batunya. masih Iya, ada masih ada mata. muka, masih ada mata. Ini Buat juga gua ada. Rocky-nya Patrick deh. Oh, Iya. bukan batu. Itu rumahnya dong. Itu Sangat batu, tidak menjelaskan. Emang kayak gitu. Iya, tapi batu deh, batu. Gua selalu percaya kata-kata Guillermo del Toro. Dia pernah bilang mata itu jendela. Lu bisa tahu hati dari mata gitu. Makanya dia milih. Aman. Kirain Gua apa? kira orang yang minta ini ya. Iya. Tadi sebenarnya saya Mata jendela. Mata ada jendela. Makanya ketika si Rocky Gak punya ada mata sama sekali, nggak ada mulut, hidung, nggak ada batu. Makanya Tapi ada suara. suaranya Pakai at some point ada suara nanti. Iya, jadi gini. Ini mungkin bagusnya juga film ini adalah ya ini realistik dalam artian alien ya suaranya yang Enggak tiba-tiba what's up my friend gitu kan. No. Well, hello, I'm the alien of this universe. Enggak gitu ya. gitu. Enggak, jadi benar-benar sound design-nya Abstrak menurut gua banget gitu, abstrak, emang. unik. Oke. Tapi ya mereka coding bersama-sama supaya Oke. gimana bahasa bisa ketemu. That's Karena si Rocky ini itu bukan cuma alien yang muncul tiba-tiba, dia juga ilmuwan dari planet dia. Yang sama-sama mataharinya juga tergerogoti. Itu semi spoiler sih itu. Iya, Itu semi spoiler sih. Ya udahlah. Cuma mas gua itu bukan Tapi yang membukakan. iya. Enggak apa-apa. Ya, Tapi itu lebih menjual lah etis kan. gua lebih menjual pas dia yang ceritain sih. Ini jago jadi dalang nih sebenarnya. Betul. Gitu. Sales tuh depan coba deh. Kalau gagal YouTuber coba sales. Iya. Bisa Jago tapi jago. Cuma sayangnya saya tidak bisa dibeli dengan semudah itu ya. Aduh. Gitu kan. Gak kayak siapa? Hah? Oh, jangan. Kalau itu lebih ya. Jangan. Nanti di membership only katanya ada. Toyor menoyor. Dan gini, tadi sampai si alien itu kan, gimana mereka nanti berinteraksi dan dia ilmuwan dan mereka coding bersama-sama gimana cara bisa Pecahin ngomong. masalah. Tapi ya itu, gue tumbuh dari nonton hubungan antara manusia sama alien. Contoh Lilo and Stitch. Itu kan Iya. persis meskipun Disney, vibes E.T. anak-anak E.T. and extraterrestrial gitu. Itu manusia dengan alien.
Tapi mungkin Yoyo old nonton. vibes. Iya. CJ7. Bukan, yo. Iya, Yoyo gue gak nonton. Yo, si yo. Yang ada tek-tek, breketek, dek-dek. Yang Gue taunya gara-gara suaranya. Yoyo namanya. Iya namanya. Wowo. Si breketek, emang agak breketek. sensitif sih. Bukan, gue namanya yo dari kepala gue. Wow. Yo. Wow. Oh, Wowo ya. Tapi bener kan breketek, Iya, breketek. Yang Anjas marah ya? Anjas marah. Ya udah jauh banget. Yang cepak gitu kan. Iya. Astaga breketek gila. Iya kan dia ngomongin interaksi human sama alien. Gue kasih tahu satu Ini referensinya ke Iya, sana. bener-bener. Gue gak ngibul aja. Iya bener Tahu, itu tapi ya. gak expect aja. Iya. Tapi lu tahu kan? Tahu. Breketek. Kita tahu. Maksud gue otak gue kan lagi di Lalo and Stitch ya. Agak jomplang bang. Gitu Agak loh maksud gua. jomplang. Bro, tontonan kecil gue belum nyampe situ. Pike lah Pike masuk. Nah ya Pike masuk. Oh, Pike India kan? Iya, Oke. Bisa, gitu. Cuman ya itu kan sebenarnya film-film jadul ya. Film-film jadul dan yang gue suka adalah ya nanti kita akan terbangun nih koneksi antara si Grace, si Ryan Gosling ini sama si alien ini yang namanya Rocky ini. Dan dengan tanpa muka itu yang gue pikir gue emang mau bisa nangisin Ngapain? apa? Iya, mau ngapain? Gue mau terlibat emosi apa dengan si batu ini? Gila, gue mengenang loh kemarin. Gue Damn, seriously? Serius. Gue mengenang. Mungkin karena ini kombinasi ya, mungkin nggak cuman sekedar cerita mungkin sebenarnya sederhana ya, kayak simple, nggak ada cerita yang kompleks kayak Interstellar yang ngomongin waktu, nggak ada kayak gitu, memori nggak ada kayak Nolan, sederhana simple, cuman dia eksekusinya pas aja gitu dan musiknya men. Itu yang Musiknya- kalian gak nonton Koimil Gaya sih. Apa? Itu menurut gue mirip banget asli. Anjing India Secara mulu. vibe musiknya gitu. Iya kayak ada mengingatkan gue sama cara dia manggil si jadunya itu. Oh iya kan Kalau dia jadu. pakai piano manggilnya. Oh. Tuh, tahu kan? Connect juga ya. Connect dia berdua. Gua temenin hari ini, tenang aja. Lu ada referensi lu, gua tahu semua, tenang aja. Oke. Iya, dan gini, itu yang sebenarnya gue miss dari science fiction zaman now. Gue termasuk Zaman now. Gua, Bahasa milenial Iya, banget. gue termasuk yang kayak lu. Gue nggak suka science fiction sebenarnya. Bahkan di tahap lu bilang lu gak suka genre science fiction. Nggak suka tuh Bukan terlalu ini ya, terlalu konkret ya. Hah. Maksudnya bukan selera utama. Jadi udah nggak Oh, gue punya bahasa tertarik yang bagus lagi buat gitu. lu. Susah membuat gua menarik sama hal tersebut. Iya. Iya kan? Itu benar. Betul. Contoh kayak misalnya 2001 A Space Odyssey, mau nontonnya mau mampus gue kayak anjing, gue nggak mau nonton sebenarnya. Bro, itu film sinetfil Itu banget sinetfil bro. padahal ya. Lu gak sinetfil bro. Parah banget bro. Ngelantur tidak sinetfil. Emang udah disclaimer dari awal bukan kan? Oh, iya. Tidak mencintai sinema ternyata orang ini bro. Bukan anak-anak natap layar. Itu semua apa sih? Hah? Apa itu? natap layar. Apa itu? Oh nggak tahu. Yang sinetfil banget. Oh, oke. Gue apa ya? Nggak, tapi lu tau gak itu 9 of the wajib movie anak film, tau gak lu? Gue nggak peduli itu sih. Gue nggak peduli itu. Gini, gue kan kayak misalnya podcast Bang Radit juga gue bilang, Bang, lu sinetfil ya? Gue selalu bilang bukan. Oke. Gue cuma pecinta film doang. Tapi karena sebagai reviewer, gue ngerasa kewajiban gue untuk belajarin film-film lama. Iya, itu wajib belajarin Iya, itu itu kan. kewajiban. Dan gue pelajarin akhirnya 2001 Space Odyssey. Tapi bukan dengan kayak gue mau nih, nggak mau. Awalnya nggak mau. Gue lebih pilih kayak Clockwork Orange. Nah itu membumi kan, makanya gue suka. Gitu, makanya gue lebih interesting gitu. Nah, makanya gue lebih suka science fiction yang grounded, yang tetap ada core emotional. Contoh E.T. tadi. Oke. Contoh Lilo and Stitch. Itu kan sebenarnya science fiction yang lahir di era apa ya? Era positif teknologi. Era apa ya? Ya teknologi boom, dimana kita lagi mengagung-agungkan banyaknya kemajuan teknologi. Betul. Dan apalagi misalnya kayak di 80-an, misalnya kayak Space Race, Space Amerika, Rusia. Race, Itu kan maksud gua kondisi di mana kita apa ya istilahnya? Optimisme teknologi kan gitu kan. Nah, tapi masalahnya setelah 60-80-an, kita masuk ke 90-an, 2000-an awal, misalnya kayak The Matrix itu udah ngomongin nihilis semua kan. Nihilis, ya. Ngomongin nihilis semua, ngomongin Sinis dingin. terhadap teknologi. Betul. Iya. Makanya secara vibes filmnya gelap, Bleak gitu ya. Kayak misalnya ya termasuk sebenarnya Interstellar pun mau ngomongin emosional pun dingin banget. Tapi, Sepanjang film bener-bener di kosong, empty space. Nah itu nggak akan Bang Eno rasain di sini. Di sini Oke. bener-bener Personal, Iya, personal banget. Bahkan lagi-lagi ngomongin musik. Kalau musiknya si Nolan milih Hans Zimmer, ding ding itu kan ngomongin apa ya? Kayak apa sih namanya itu? Shepperton namanya. Shepperton. Jadi dia musiknya naik, muncul lagi gitu. Jadi kayak infinite gitu kan. Itu Shepperton gitu. Nah, itu kerasa bukan kita banget.
Iya kan? Atau Arrival. Arrival. Aduh, itu terlalu Kerasa jauh gitu. Jauh banget. Annihilation. Aduh itu lagi. Itu bener-bener ini kita tidak tahu ini apa. Music of the Void gitu ya. Gitu kan. Itu mungkin era-era Posmo sekarang gitu. Tapi gue suka sama yang dulu Back to the Future, ngerti gak? Nah ini tuh balik-balik ke era lu. Musiknya tuh Techno, adventures. synth Iya, wave bener-bener, gitu ya. Itu. Jadi kayak manusia yang berupaya ke masa depan, bukan musik dari masa depan. Iya, Begitu. adventures. Oke. Iya, Core manusia. Karena baik lagi, sutradara dari film adalah sutradara Spider-Verse. Spider-Verse. Iya, Spider-Verse. Gitu. Oke. Kalau lu pribadi, ini bener nih cowoknya doang nih, apa ada yang lain? Kan lu tadi ceritanya jualannya ke gue karena cowoknya kan nih. Gue peduli amat sama cowok. Gosling lagi amat gitu. Kalau Ryan Gosling gak lu banget nih. Enggak sih. Enggak. Siapa tahu kan. Iya, dia tahu. Gua something in Anjing emo-emo gitu ya. Gue sukanya kayak gitu kalau Edgy, cowok oh. gitu kan. Oke. Kalau lu selain cowoknya apa yang menurut lu? Kalau tadi kan si Timo gue paham banget nih tentang bagaimana konsep dia tuh sci-fi-nya malah memanusiakan. Kalau lu apa? Connectionnya tadi karena dia ada nggak dia sendirian karena ada alien, ada beda spesies tapi mereka bisa communicate. Terus juga di situ kerasa banget juga gue ngelihat ini tuh dia kan bukan semi spoiler nggak ya kalau gue kasih tau dia bukan astronot kan tadi dia guru SMP yang dia nggak tahu apa-apa dia manusia kan tadi ya. biasa. Iya, manusia biasa. Terus yang dia juga ragu sama diri dia sendiri tiba-tiba ditunjuk segala macem kayak stakesnya ini besar harus save. Jadi dia itu Bumi gitu. jadi apa ya, ngomongin lagi tentang decision making dia berarti ya. Oke. Dia tuh sempat yang ragu dan gue ngerasa kayak gue juga kalau jadi dia akan begitu dan dia nggak yang nggak pengen gue jadi hero nih. Oh gue udah dipilih, gue bisa megang ini, gue ABCD segala macam. No. Oh berarti justru Dia ada keraguan-keraguan sendiri yang ternyata tadi yang Timo bilang ada back and forth itu ya. Ya, dan ya punchline-nya nanti. Nah itu kita nggak tahu. Oke, nanti. itu. Jadi itu yang dia gue cari ini juga. apa ya? Kalau saya sci-fi gitu kan segala macam kayak apa for the humanity, for the Betul. advance. Ini malah Dia orang biasa. yang berusaha mempertanyakan itu malah. He's one of us lah. Oh iya gitu kan kayak one of Makanya ada us. karakter journey-nya, ada karakter development juga di situ. Jadi bukan zero to hero ya malah. Lebih ke ini ya. Enggak banget sih. Enggak sih. Hero Jauh to hero banget. enggak Iya. banget. Jauh Ini banget. justru malah apa ordinary dude with super ordinary situation. Ya, cuman emang lagi-lagi gue tuh sukanya adalah ini tetap sangat-sangat rasional. Dalam arti Oke. dia emang pinter banget. Make sense untuk dia bikin Make decision sense bagus banget. atau decision jelek pada masa perjalanannya itu ya. Oke. Iya dia jadi apa ya? Bahasanya. Dia tuh cupu kan. Dia tuh tidak punya jiwa pemberani sama sekali. Ini orang-orang minder gitu kan. Iya, orangnya. minder, Orang banyak yang- mikir, overthink Iya, gitu. Gue cuman bisa nggak ya, memang- gue bisa nggak ya gitu. Cuman memang dia pintar. Oke. Dan itu nanti deh itu. Oh ya dan pas untuk lain nanti. dan untuk gue yang enggak yang tadi sci-fi kan bukan genre gue banget ya. Tapi di sini tuh dijelasinnya bukan scientific banget. Gue jadi ngerti. Jadi ada problem solving yang dimana bahasa-bahasa scientific tuh yang kayak kalau kita nonton di Interstellar apaan dah ini aja gitu kan. Gue harus ngerti banget ternyata kayak anjir si Grace ini bisa menjelaskan dari yang ibaratnya dari yang satu jurnal cuman kayak tadi lo ngomong tek begitu. Jadi Ngerti lah, dari gitu. bahasa Harvard diturunin jadi bahasa kita kami. gitu ya. Ya itu makanya aku bisa jelasin dengan gampang kan kayak Iya. predator, bakteri, predator, si astrophage'nya mati, matahari hidup lagi. Selesai. Kayak pakai minta chat GPT untuk ngejelasin pakai bahasa bayi gitu. Nah, gitu. Anjing kalau Interstellar relativitas Aduh, waktu kacau. bangsa. Apa kan kecepatan cahaya kita akan Aduh, telat 3 repot hari. banget, Gimana iya. telatnya gimana nih? Iya. Kalau lu apa yang tadi kan sebenarnya kan lu berarti sebenarnya tidak terlalu sewah mereka menceritakan kan? Yes. Bagus tapi nggak sewah itu. Nggak wahnya di mana? Tadi ini sih yang wahnya dulu sih sebenarnya. Oke, yang wahnya deh. Yang sempat wahnya itu tadi kata lu kan ini bukan zero to hero banget. Sebenarnya konsep zero to hero tuh dipertanyakan di sini gitu. Oke. Jadi kayak di awal kan dia nggak tahu kenapa tiba-tiba di sini kan bangun dari cryo sleep gitu. Nah, sepanjang film tuh kita pengen tahu kalau dia yang cupu, kenapa dia bisa ada di misi itu? Nah, itu Oke. pertanyaan dari awal sampai akhir yang jadi gong di film ini. Oke. Itu sih progresnya Dan yang lu gua suka. terpuaskan sama jernih pertanyaan itu. Itu yang Oke. sangat gue suka. Cumannya nih. Cuman tadi kalau misalnya kata lu nggak terlalu Cumannya orang Bandung banget. nggak terlalu science fiction. Mungkin karena gue yang waktu nonton itu emang lagi capek atau apa. Ada part-part yang ketika gue nonton tuh agak ngantuk. Pasti yang di awal-awal ya. Awal-awal sih ya benar. Awal-awal. Awal-awal ada Rocky. Awal-awal Rocky, mampus anjing Itu ngantuk gua aduh harus kuat Ngantuk banget banget gitu. gua, anjing. Istilahnya itu slow burn atau mau kemana sih lu? Karena Itu, memang mau kemana sih lu? Oke. Mau kemana sih lu? Kalau slow burn kan kita disiksa pelan-pelan. Kalau ini apaan Ini sih apa gitu? sih, apa sih ya? Ini tuh apa goalsnya? makanya Apa?
And makanya gue paling seneng kalau balik lagi ke masa lalu. Nah, Karena iya itu. kalau di masa sekarang bener-bener mau ngapain anjing? Ya. Ini bener-bener perjuangan nahan ngantuknya pasti ada tetap nih ya di sini. Di awal Ada sih. sih. Ada di awal, di Tapi gue mungkin kasih breakernya nih. Gue kasih turning pointnya. Iya. Di mana gue mulai kok jadi menarik nih. Gitu. Gue kalau gue ketika mereka udah mulai solve, ternyata mereka harus nyari bakteri buat ngehilangin si astrophage-nya. Jadi sebenarnya ada predator alamiah. Yang di planetnya si satu ini, yang kenapa planetnya masih mataharinya masih aman. Karena ada bakteri alamiah. Di ekosistem itu ada mereka bisa kalah gitu ya. Iya. Ada apexnya. Ada penawarnya benar. Dan mereka harus mancing. Yep. Ya, istilahnya mancing lah kasar gitu. Mereka mancing ini Mania. terus mereka ternakin, Mantap. mereka bawa ke bumi. Iya kan? Gitu. Nah, di situ yang momen menuju ke sana itu baru gue mulai interest. Gue mulai interest karena apalagi sequence yang mancing anjing banget. Nah, ya itu. Ini mancingnya beneran maksud gue pikir bercanda. Beneran mancing. Beneran mancing. Tapi beneran Dia pakai bintang. kail, Beneran pakai pakai air. bener. Iya, kail. Mancing sih. Mancing. Teamwork banget Itu itu. bukan metafora. Enggak Nggak yang juga begitu sih. Itu terlalu Ini sound desainnya gila. Iya itu. Sound design. Sound Gila. design, Oke. sinematografi. Gua bakal banget sih. Gue bahkan kalau sumpah ya, ini mungkin hot takes ya. Yep. Gue kalau ngomongin secara apa ya, secara science fiction banget nih sama Interstellar, gue pilih ini loh. Wow. Sumpah. Dengarkan para sinetfil bikin perkara lagi, ada yang bikin perkara lagi. Di atas. Ada yang bikin masalah lagi. Ini bukan ngomongin plot. Oke. Mungkin kalau plot kita bisa perbanding dari perspektif lain gitu, dari orang dewasa dan sebagainya, mungkin lebih kompleks jauh lah pasti Interstellar gitu. Ini sebenarnya satu layer aja sih, ringan, sederhana gitu. Tapi yang bikin gue suka mungkin ya secara eksekusi jujur ya, entah kenapa ya, mabat Om Nolan nih. saya lebih suka ini loh. Kayak pertama dia secara color palette dia main warna dia. Pink, ungu, bintang apa? Wicked banget. Iya, kalau misalnya Interstellar dulu monokromatik banget kan. Ya, Nolan style lah. Iya, disaturated. Abu-abu dah dingin. pokoknya. Iya. Ini bener-bener wah indah banget di mata dan Vibrant lah. sesuai dengan Iya, emosi si ini mereka berdua. Jadi eksplorasi ruang angkasa justru jadi kayak penggambaran emosi. Karena ada warna-warna itu. Itu bisa At some point ada yang secara kayak gitu. semiotik iya. Oke. Secara semiotik iya. Cuman memang ya gue bukan scientist gitu. Gue nggak bisa tahu ini beneran kayak begini atau enggak bisa tahu nih. Cuman yang bisa gue bilang adalah keindahannya itu sangat-sangat bisa dirasakan. Gue bukan sangat rekom, harus IMAX sih. Kalau nggak IMAX kurang sih. Goreng. Oke. Wajib 100% Dia mah sih. enak udah di donat 200.000 ya. Iya, gitu. Ya, kita last time kali sampai ada yang donat lu bang, ayo bang, Helmi ayo bang. Tapi udah tahu mau nonton cuma Gue mau nonton Helmi ayo tapi donat dulu ya. Jadi pengemis online ya. Itu mengemis beneran dong. Berarti jangan dong. Ada komentar dari Bung Hasan. Ya, menurut Hasan. jujur gue lumayan tertarik ya sama Azai. Gue lumayan tertarik ya sama apa yang lu breakdown dan lain-lain, apalagi soal Sumpah sih ya, lu jago jauh. Iya jago banget ya dia menjual ini kayak gua kayak body cop, bukan film body cop gitu lah, dua manusia, dua makhluk bertemu di satu space terus kayak kita fun kita nungguin. Gua kira tuh film ini bakal jadi kayak The Martian with Alien. Iya, karena sama-sama sendiri ya. Iya, Martiannya si Matt Damon kan dia sendirian tapi Matt Damon. Itu penulis cerita sama loh. Oh sama ya? Sama. Penulis cerita, penulis buku. Novel. Novel kan? Oke. Oh sama. Ya tapi gua kira bakal filmnya kayak Oh iya, vibe-nya mirip banget. Apa? Lost in the Space tapi like bukan for the humanity gitu. Iya, ya. Gua kira kan awalnya kayak gitu, tapi ternyata nggak kayak gitu, agak lumayan tertarik. Oh, ternyata bukan kayak gitu. Oh, menarik. Boleh. Tapi gue sebenarnya, kalau gue permasalahan gue adalah gue ngerasa ini film terlalu positif. Oh, kenapa? Oh, yang Terlalu nggak ada- positif. Ya, Dia selalu nyari pasti negatif ya. bukan gitu. Negatif dalam konotasi tertentu kan. Mas aku udah pernah bilang, Lempang. iya, aku udah bilang di Ngelantur tuh, kalau aku tuh ngerasa seni yang hebat itu adalah bisa menggabungkan sesuatu yang gelap sama sesuatu yang sangat terang. Dan di film ini menurut gue terlalu terang. Ada beberapa momen yang bisa dibikin gelap, tapi dia nggak bikin. Jadi sangat-sangat optimis sekali sih filmnya gitu. Dan itu mungkin ini lebih ke selera ya. Selera banget sih. Iya, tapi lu kalau kan hidupnya kelam gitu ya, kayak nggak terima ada cahaya lebih terang gitu ya. Kejauhan sih Pak itu. Kan dia kan subjektif. Iya kan? Tapi iya sih. Yang
dia nangis. Iya. Iya. Iya, maksud gue kayak misalnya gue suka yang buktinya saudara favorit gue kan bukan favorit terbaik buat gue Steven Spielberg. Dan itu kan bisa menggabungkan itu kayak misalnya yang kemarin tuh Ryan Saving Private Ryan gitu kan. Itu sangat peristiwa terseram yang pernah dialami oleh manusia sampai tremor, PTSD gitu benar-benar diserang ledakan gila. Tapi misalnya di akhir ngomongin kemanusiaan lagi, ngomongin berkorban untuk sesama. Itu kan cahayanya. Menurut aku mix antara itu yang hebat. Nah, menurut aku di sini nggak ada sisi darknya. Setuju nggak coba? Ya bisa jadi ya sih karena ujung-ujungnya spoiler nggak Ya sih? itu spoiler. Jangan. Intinya terlalu positif lah. Ini terlalu Intinya lempeng gimana ada ya? Ada momen yang bisa dimanfaatin untuk bisa Nah, lebih nangisnya gue ini jadi nangisnya udah gitu. Kalau ini udah nangis ternyata itu terharu. Gue gitu Oke. sih. Itu Harusnya juga. kan nangis pulang-pulang tuh kayak anjing sakit banget gitu. Ini tiba-tiba. gitu sebenarnya sih. Iya. Oh, kalau lu malah kayak nangisnya happy ya, ini menyenangkan. Iya. In the end somehow at Iya, some Berarti point. lu ya pantas gak cocok anime. Dia kan anime kan. Emang kalau anime kenapa? Makanya aku suka Takopi kan. Iya, Iya, iya. anime kan Ada anime Ada 6 episode doang gitu ya. nggak usah anime kan terlalu banyak anime itu apalagi yang shonen itu kan baik buat semua gitu loh. Endingnya selalu bahkan villain aja bisa Tobat. Oh, tobat iya, gitu. iya. Makanya seinen lebih enak kan, seinen. Iya, makanya dia suka Takopi kan. Nah, itu menurut aku sebenarnya spiritual journey-nya, bukan spiritual journey aja, maksudnya perjalanan karakternya tuh udah ketika. Jadi gini, gue suka itu paralelnya adalah ini kan montas gitu, intercut antara scene sekarang sama scene masa lalu, dan itu beriringan. Nah, itu tense tuh lama naiknya barengan. Tense yang di sekarang sama tense yang masa lalu itu naiknya barengan. Oh, gue ngerti. Jadi mood yang di bawah itu kan biasa kan patah itu kan buat Patah. ganti mood kan. Ganti mood. Iya, oke, kok ngerti jadi gua. gini lagi ya? Tadi gue udah seru gini. Iya, ini iya. ini ngebangun satu sama lain. Pertama ngebangun secara plot, tapi kedua ngebangun secara mood juga. Ya, Karena scale-nya naik terus. Lu inget yang momen di masa lalu ada ledakan der, Iya, itu iya. gimana perasaan lu berdua? Lu biasa aja kali. Kalau gue sih gue shock soalnya. Kalau gue tuh shot yang lagi happy ngomong, weh bentar lagi ini ya. Iya. Di belakang, itu gue apa nih? Jatuh banget. Itu kan momen yang harusnya dibikin down, bisa dibikin maksudnya kayak momen yang dark sekali gitu. Tapi pada akhirnya Di uplift lagi. iya, Oke. dia nggak nerusin itu, dia nggak nerusin itu gitu. Jadi intinya mungkin kayak- itu lebih ngelit ke konflik utamanya kan sebenarnya. Jadi kalau gue ngeliat Hail Mary itu bisa ada beberapa ending Harusnya. diberhentikannya gitu, bisa di titik ini bisa udahan. Banyak alter ya. Di sini juga bisa udahan. Tapi dilanjut lagi. Oh, jadinya ke arah yang optimis Pak, tadi. Oke, berarti kita terakhir ya mungkin ya. Lu sama endingnya suka nggak? Buat gue lagi-lagi endingnya mainstream banget sih. Gua Oh, lu nggak suka lagi, endingnya? Nggak suka. Mainstream kan? Makanya tadi udah gue nangis, tiba-tiba dah. Oh, tapi Kok nggak malah- kecewa ya? Nggak kecewa. kecewa. Tapi tidak menjadikan itu pay off buat gue gitu loh. Oh, kayak lu punya ending nih harusnya dessertnya enak banget nih, tapi kayak ya udahlah. Ditambah lagi gitu, dessert Iya. lagi gitu. Maksudnya main course-nya udah enak, dessertnya be aja ya udahlah ya. Family Guy nonton kan? Apa? Family Guy nonton. kan? Tahu. Udah, kalau itu ending yang gue mau kayak gitu. Ya iyalah, maksudnya gue gak tahu ending apa lagi sih kalau di Mega. Maksudnya kayak ngerti gak sih? Iya, kalau di sini tuh enggak, makanya dia enggak punya. Oh, ini kayak oke gue Nah, ngerti. gitu. Jadi harus ya kalau lu udah ngikutin, kita sudah tahu bahwa ending ini tidak mungkin. Gua Tapi ngerasa dipaksa sama, gue gak dipaksa, let's say emang penulisnya atau direkturnya mengarahkan ke ending yang menyenangkan. Sebenarnya gue nggak ngerasa gitu sih. Gue nggak ngerasa gitu. Karena tadi penjelasan lu kan kayak harusnya begini tapi diterusin lagi sampai menyenangkan gitu kan. Karena ada faktor gak sih yang memilih dia untuk endingnya begitu? Gue nggak tahu sih novelnya kayak gimana. Nah gua mungkin nggak baca ya novelnya. kita kan nggak ada kita Ya, nggak ada yang baca kita novel di baca sini. novelnya ya. Jadi mungkin katanya juga gue dengar soalnya ada yang bilang lebih kompleks di novel. Katanya gitu. Jauh lebih kompleks. Jadi ya kita nggak bisa ngomong juga. Ya, kita taunya di film kayak begini. Cuman ya itu satu yang gue ini. Nah mungkin Bang Eno pernah nonton ini nggak film Deadpool Society? Robin Williams. Oh enggak. Deadpool Society itu aja. Nah itu coba nanti Bang Eno nonton. Nah itu kasih tahu aku maksudnya. Itu Bang Eno suka yang kayak gitu nggak? Karena itu film yang dari awal happy kan, woi ceria, positif Iya, banget, bener-bener kayak nggak ada masalah. Di satu titik itu bukan cuma down, itu nyungsepnya Parung Maliana. tergila. Oh, Itu Minky Momo berarti kayak Minky Momo. Mickey Mouse. kalau itu Dia mau Iya kan?
Aku gak tahu lagi. Minky Momo bro. Iya. Endingnya bro. Nah iya kan. Lu tahu? Anime jadul gitu Anime jadul. apa soal cewek bisa jadi apa ya? Endingnya Orang dark ya. Ya. Sailor Moon type C lah. Sailor Moon type C. ya. Endingnya dark banget bro. Aduh. Coba kalau itu kan mainstream kan. Iya. Saya ending dark yang kayak semua orang, gue bikin gini supaya kayak, jadi serem. Kalau Dead Post Sebenarnya sederhana tapi Oke. Ketampol banget. Nah itu yang aku sebenarnya expect gitu dari film-film yang mungkin heartwarming gitu. Kayak E.T. pun masih ada momen-momen horor kayak di rumah laboratorium seremnya tuh. Oke. Iya kan? Nih pertanyaan gue sederhana aja. Bagusan ini apa Marty Supreme? Kayak ini terakhir ya. Ayo. Terakhir. Sederhana Meskipun aja. saya Ini kan tahu sih. Supreme. Aduh, subjektif lagi gue. Maksudnya No, genrenya. kita ngomongin let's say 2026 film berhenti sampai sini kan. Berarti kan ada Marty Oke. Supreme. Berarti kita lebih pilih mana ya? Iya, kali maksudnya you have to choose. Misalnya kalau misalnya award sudah hadir dan mereka 2026 filmnya cuma Best ini. Picture gitu misalnya. Apakah ini masuk Best Picture? Sebenarnya Marty Supreme kan tahun lalu. Sorry. Berarti ini ya. Nggak di Indonesia Di Indonesia kan tahun ini. Anggapannya. tapi- Berarti maksudnya buat tahun Indonesia kan? Indonesia. Jikalau itu awardnya khusus film-film yang keluar di Indonesia di 2026, Lu nonton gak sih Marty Supreme? Nonton. is it your best movie 2026 dah gitu ya deh. Atau Hamlet misalnya gitu. Atau Iya. Anjir, sama Hamlet. Atau Oh dia pilih Hamlet kayak deh. apa yang Jepang? Kokuho. Kokuho gitu. No sih. Enggak. Enggak. Urutan keberapa dia? 4. 4. Nomor satu. Di bawah apa? Dari 5. Oke. What the hell? Taruh denger. Nomor satunya apa? Hemnet. Oke. Cewek bro. Kalau gender ini sih. Karena udah gua ajarin kemarin. Udah gua ajarin. Gua gak peduli mau cewek mau cowok. Ini beda ajaran nih, klaim sam. Sama ada nih. Beda ajaran. Udah tahu ya. Ada udah tahu. ada lah. Beda ajaran deh. Jadi dua guru yang membingungkan muridnya. Saya mengajarkan dia untuk ini ya, tidak peduli gender ya. Tapi belajar sesuatu di sini. Oke. 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 Gua gak perlu alasannya. Lu nomor berapa? 2026 yang lu tonton ya? 2026. Iya. Keempat sih sakit sih anjing. Dia 4 loh, lu berapa? Dia lebih parah deh. Kayaknya 6. enggak, mungkin 3 sih, tapi Oke. 1-2-nya enggak apple to apple. Ya apa satunya apa? Nggak Satunya apa-apa, nggak Recronin apa-apa. the Mummy. Oke. Oke. Kita belum nonton. Ya udah, Oke. ya udah. Oke. Nomor Di 2 atas tuh Project Hail Mary. di atas Project Hail Mary Oke, kata oke, gua. menarik. Oke. Keduanya apa? Bon Temple. Oh. Tanti. Bahkan nonton gak? Belum. 28 Bagus years later. sih. Bon Temple. Bagus. Oh, bukan tik. Oke. Gua ngerti. Lo, Tim? Tapi kalau tadi pertanyaannya di atas Marty Supreme, iya di atas Marty Supreme. Hah? Seriusan? Kan peringkat 3 gua. Iya. Berarti Marty Supreme bukan peringkat 3 lo? 4. 4 berarti di bawah Hail Mary. Oke. Lu suka itu Lu Marty Supreme? 3. Tuh. Yang 2 One Battle udah. Oke. Gitu. Lu Aku gak lupa suka lagi One Battle lagi. One Battle kan tahun kemarin anjing. Enggak maksudnya di Indonesia, Yang rilis Indonesia. One Battle tahun Kalau ngomongin. Rilisnya tahun kemarin tetap. Oh, duanya apa ya anjir? Ya udah Berarti kan 3. nggak sesuai genre kan? Enggak Yang usah. penting- ya udah. Gua One Battle tahun kemarin gua anggap enggak gua masukin. Oh, One Battle karena tahun kemarin ya, Tahun benar-benar. Oke. Kalau lu sama Marty Supreme dulu deh. Iya, Marty Supreme tuh susah buat gue tuh terlalu grounded jauh banget gitu, terlalu Apa lu susah. ada masalah sama Timothy Mungkin Charlie Dia bilang pengen ada opera? vampir aja. mungkin kalau secara rating ya, mungkin akan agak mirip-mirip secara objektivitas, tapi kalau secara subjektif gue pilih Marty Supreme. Karena lagi-lagi gue Lu lebih lebih pilih prefer karakter yang obses Iya. pengen mengejar impian gue lu. pilih psikologis. Wah, Itu itu. satu tuh buat lo. Tahun 2026 yang rilis di Indonesia. Marty Supreme. 2026 rilis di Indonesia ya? Susah banget deh. Pertanyaannya sederhana Iya, sama iya, 2026 Marty Supreme nonton. satu deh kayaknya. Satu. Dia nomor 3 nih. Satu ya kedua sama Hail Mary? gue juga sebenarnya pilih Bon Temple sih. Bon Temple 2. Cuman secara objektif gue pilih Project Hail Mary jadi kedua gue. Bon Mary 2. Hail Mary kedua gue. Hail Mary kedua. Hail Mary Oke. kedua. Gitu. Oke? Oke, berarti emang maksudnya gue ngeliat dulu berarti Iya, range-nya range-nya lumayan. Maksudnya kayak oke ini mesti gue kejar nih mumpung masih ada gitu loh. Iya, iya. Dan IMAX sih wajib sih IMAX. Oke, Iya, IMAX betul, lah. IMAX. Ya, Baru gitu. nanti The Mummy. Mami Sales ya. Sales. Nah, ini beneran lu bakal suka. Oke, Gue oke, yakin. oke, Oke, buru. Oke. suka. Lu cukup ceritakan premisnya versi lu deh. Aduh susah. Next aja. next, next. Jadi Di sales next aja. kayak Timo dong. Gak bisa. Jangan Ken. Kayaknya ini lebih menarik langsung Soalnya kaget nanti mau aja. dibahas juga di sini. Oh gitu, oke, baik. Jadi lu datang lagi aja. Iya. Datang lagi aja. Deket gue mah tinggal bareng dia. Gas. Berarti nanti
Kalau mau ini rekomen apa segmen apa sama Bang Gelut sama Bang Eno? Gas. Ngelantur via Eno Bening. Anjir. Oke. Ngomongin anime dibantai gua. Iya anjir. Kan kemarin ngomongin anime sama gue agak kurang ya. Ini sama ini nih biar bisa Oh nih. tadi ada ngomong anime. Nggak kurang. Terus representasinya dia. Salah ya? Itu bukan Salah ya? Itu bukan. Lu harusnya proud bang sama gue bang. Di gue di sini bang. Bang, come on man. Ini tau gak lo? Ini kayak apa? Kecewa mana? Ini kayak Guan Yu, tuh kan Guan Yu lo Tahu, tahu. Guan Yu. Samkok kan? Samkok gitu kan Guan Yu. Kalau lu main Dynasty Warrior gak sih? Nah, ini Kapten Pos gitu. Iya jaga pintu yang buat lu matiin biar pintunya kebuka. Ya Allah. Oh, jadi Ngapain? sangat tidak layak ya di Sangat jangan dong. jangan deh. Sebenarnya Pak representasi wibu lah di sini lah. Di Ya, sini aja. Ya at least dia mewakili fansnya Chainsaw Man. Gue CSM banget abisnya. At least dia king, at least dia Gue king. CSM banget abisnya. Nggak, di sini kita tuh butuh tulang punggung komedi. Itu yang dicarinya itu. keasalan dan keasbunannya yang bikin ini lebih Gini berwarna. teman-teman, ada bedanya tulang punggung komedi sama samsak pukul. Yang mana? Kalau sama Timothy kayaknya samsak pukul. Samsak pukul. Kalau yang lain ya. Enggak, minimal jangan representasi wibu lalu Yaudah. Aman. Representasi clean sound. Lebih parah. Gue chat sama fanboy ya. Lebih parah. Ya, jadi kalian silakan tulis di komen, maksudnya mau segmen apa lagi, siapa Yap. tahu misalnya Bang Eno bisa kesini lagi, nanti kan ya kasih ide sebanyak mungkin lah ya. Yes. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video kita. Bye Thank you. semuanya. Thank you.